Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini kami akan membahas mengenai kemampuan Mythical Zoan atau Zoan mistis, sebuah kemampuan Devil Fruits yang paling langka di dunia One Piece, bahkan langkanya melebihi Logia sekalipun. Dengan reputasi seperti itu, rasanya kemampuan buah Zoan mistis ini bukan kaleng-kaleng. Lalu poin penting yang akan kami bahas adalah tentang mode hybrid dari Mythical Zoan yang selama ini sepertinya belum pernah dimunculkan. Jika bicara tentang mode hybrid, tentu pertarungan antara Luffy dan Lucci dapat dijadikan salah satu referensi, di mana saat itu Lucci menunjukkan beberapa perubahan mode hybrid yang mantap, bahkan bisa disesuaikan dengan jenis peningkatan kemampuan yang diinginkan, misalnya kecepatan atau kekuatan. Nah, selanjutnya mari kita bicara tentang Kaido. Memang di panel manga belum ada konfirmasi tentang kemampuan buah Zoan Kaido, tapi di One Piece Magazine sudah ada clue jika Kaido merupakan pengguna Mythical Zoan yang dapat berubah menjadi naga. Namun belum dijelaskan dengan detail mengenai nama, jenis maupun tipe buah Mythical Zoan-nya. Tetapi poin penting konfirmasi tentang kemampuan Mythical Zoan Kaido itu bisa menjadi pembahasan yang menarik yang berhubungan dengan mode hybrid. Tentu beberapa nakama sekalian sudah sangat menantikan munculnya mode hybrid Kaido, karena tentu akan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan mode full Zoan. Menurut kami, kelebihan pertama adalah bisa menyesuaikan kemampuan dan ukuran tubuh lawannya. Selain pertempuran antara Luffy dan Lucci, pertarungan antara Sanji dan Pac-One juga bisa menjadi salah satu referensi dari mode hybrid. Ketika itu, Pac-One yang full dino terlihat tak bisa mengimbangi kecepatan Sanji, dan dia terlihat kerepotan untuk bertarung. Lalu kemudian Pac-One berubah ke mode hybrid, dan dia terlihat bisa bertarung dengan baik untuk melawan Sanji. Lalu kelebihan kedua dari mode hybrid menurut kami adalah dapat secara efektif memanfaatkan peningkatan kekuatan dari buah Zoan-nya. Sebagian besar buah Zoan biasanya memberikan peningkatan kekuatan, kecepatan, dan juga daya tahan tubuh. Lalu menurut kami ketika pengguna buah Zoan masuk ke mode hybrid, dia akan menggabungkan kemampuan manusia dengan kemampuan Zoan-nya dengan lebih efektif. Jadi benar-benar berkolaborasi dengan baik, tidak hanya menggunakan salah satu kemampuannya saja. Nah, dari dua kelebihan mode hybrid ini, tentu kita bertanya-tanya, mengapa Kaido tak pernah memperlihatkan mode hybridnya? Bahkan ketika melawan Oden yang kekuatannya diakui oleh Kaido, dia tak berubah ke mode hybrid. Padahal dengan mode hybrid rasanya Kaido akan lebih efektif ketika bertarung dengan Oden. Kemudian jika mau berimajinasi tentang mode hybridnya Kaido, mungkin kemampuan dari Char Yuzong di Mobile Legends bisa dijadikan petunjuk, karena Yuzong memiliki kemampuan perubahan menjadi naga. Lalu setelah itu dia akan berubah ke mode hybrid, dan tentu dengan mode hybridnya itu kemampuan Yuzong akan meningkat. Ya, kembali ke Kaido. Ketika pertempuran puncak Wano ini, Kaido pun tak berubah ke mode hybrid, dia malah berubah ke mode full Zoan-nya. Walaupun hal itu memaksanya untuk keluar dari gunung tengkorak Onigashima agar bisa bertarung menggunakan mode full Zoan naganya. Lalu berdasarkan hal itu tentu ada dua kemungkinan. Pertama, Kaido memang belum mau menggunakan mode hybrid, atau yang kedua, Kaido tak bisa menggunakan mode hybrid. Jika yang benar kemungkinan pertama, tentu kita hanya perlu bersabar hingga Kaido terdesak. Jadi mungkin nanti ketika Kaido melawan Luffy, dia akan mengeluarkan mode hybridnya agar bisa bertarung dengan lebih efektif. Lalu bagaimana jika ternyata Kaido dan pengguna buah Zoan mistis lainnya memang tak memiliki mode hybrid? Di forum-forum One Piece memang ada teori seperti itu, dan tentu hal itu menarik untuk dibahas. Kemudian untuk membahas hal tersebut, tentu cara terbaik adalah menganalisis kemampuan dari Marco, karena kemampuan buah Zoan mistisnya sudah sering dimunculkan. Jika memperhatikan Marco, kita akan melihat jika Marco bisa merubah tangannya menjadi sayap, lalu kakinya juga bisa berubah menjadi cakar burung.
Lalu selain itu, Marco juga pernah menunjukkan perubahan full mode Zoan mistis burung Phoenix-nya ketika pertempuran di Marineford. Nah, berdasarkan hal itu kami melihat jika Marco tak berubah ke mode hybrid, tetapi hanya memunculkan sebagian tubuh Zoannya dan mengkolaborasikannya dengan tubuh manusianya. Tapi sampai di sini mungkin masih ada yang beranggapan bahwa Marco itu telah berubah ke mode hybrid. Jadi untuk melihat perbedaan yang jelas antara mode hybrid pengguna Devil Fruits burung, coba kita perhatikan Pel yang sama-sama pengguna Devil Fruits burung. Hanya saja Pel bukan pengguna Mythical Zoan. Dari perubahan hybridnya Pel ini dapat kita lihat jika akan muncul paruh di mulutnya seperti paruh burung. Lalu apakah kita pernah melihat Marco mengeluarkan paruh burung selain dalam keadaan mode full Zoan? Kami rasa tidak. Kemudian selain Marco masih ada Sengoku, Katarina Devon, dan juga Orochi yang sudah dikonfirmasi sebagai pengguna Mythical Zoan. Dan sepengetahuan kami, mereka bertiga juga tak pernah mengeluarkan mode hybrid. Mereka hanya pernah mengeluarkan kemampuan full Zoannya. Jadi sampai di sini muncul sebuah kesimpulan bahwa para pengguna Mythical Zoan sepertinya tak memiliki mode hybrid, tetapi bisa memunculkan beberapa anggota tubuh Zoannya yang diinginkan. Lalu apakah itu adalah sebuah kelemahan? Menurut kami sih bukan, hanya perbedaan konsep jenis kemampuan saja. Dan rasanya perbedaan itu juga bagus untuk diterapkan, agar ada pembeda yang jelas antara buah Zoan mistis dengan buah Zoan yang biasa. Lalu jika Kaido memang tak memiliki mode hybrid, mungkin Kaido akan mengeluarkan cakar naga di tangannya atau mengeluarkan ekor untuk memaksimalkan kemampuan naga yang ada padanya. Ya kira-kira seperti Marco yang mengeluarkan sayap dan kaki burung, tetapi wajahnya tetaplah manusia. Iya, di akhir video ini kami mau menegaskan jika ini hanyalah opini belaka, jadi belum fakta ya. Selanjutnya mari kita nantikan pertunjukan kekuatan Kaido, si makhluk terkuat di pertempuran Wano Kuni ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!